Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak, adik-adik yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, sore ini, kita masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali. Nikmat sehat, nikmat sempat. Ini jauh nih nikmat loh. Saya tadi barusan baca di Jakarta berapa RT? 105 RT kebanjiran. Oh, Bekasi juga. Ada yang ketinggian 3,5 meter, bahkan ada yang hampir 5 meter. Di sini kita diuji Allah dengan ujian yang lain, tidak seperti saudara-saudara kita di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kemampuan, memberikan kita kekuatan agar kita dan saudara-saudara kita yang lainnya bisa menghadapi seluruh ujian yang diberikan oleh Allah, baik ujian itu berupa kesempitan, berupa menurut kita itu sebuah kejelekan, ataupun ujian itu berupa berbentuk kelapangan atau perluasan. Sekali lagi, semoga kita melampaui ujian itu dan kemudian kita tetap bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sungguh nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu sangatlah banyak. Kalau kita bandingkan dengan ketidaknyamanan yang kita peroleh, yang dicobakan kepada kita, maka sebenarnya kenyamanan yang kita dapatkan itu jauh lebih banyak, sangat lebih banyak jumlahnya, porsinya dibandingkan cobaan yang berupa kesempitan. Semoga kita mampu memanfaatkan nikmat tersebut semata-mata untuk beribadah, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah agar kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, nyontoh sunnah-sunnah Rasul, mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Ada rasa cinta di hati kita untuk terus-menerus mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian besok pada saat hari dibangkitkan, kita akan dibangkitkan di dalam barisannya Rasulullah, mendapatkan syafaat dari beliau dan bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Budi pun dinten kepinten. Sekawan apa gak sah? Satu, benar Senin. Sekawan gitu. Oke, mungkin amal ibadah kula panjenengan, siang kula panjenengan, tadarus salat-salat kula panjenengan sampun sedaya ing sampun kelampahan ing bulan Ramadan lan bulan saderengipun dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini marilah kita bersama ngaji sinau bebarengan. Saya akan mencoba menyampaikan terkait di Quran surat At-Taghabun ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun.
Maka bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi para ulama itu menyampaikan, kalau terkait dengan takwa itu kan ada dua hal. Yang pertama itu adalah melaksanakan perintah, yang kedua itu adalah meninggalkan larangan. Ada perbedaan. Kalau melaksanakan perintah itu para ulama sepakat mastata'tum, sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Karena yang namanya melaksanakan perintah itu butuh daya, butuh upaya, butuh bergerak aktif, kan? Tetapi berbeda kalau meninggalkan larangan. Itu ulama tidak menyatakan sekemampuan kita, enggak. Jadi ini larangan itu ya kudu ditinggal. Kenapa? Karena kalau larangan apa yang diminum menang itu pun meninggalkan larangan kok. Coba bisa niki larangan ini apa bu? Kira-kira gak boleh ngerasani. Nah ibu candle selamat betul. Selamat. Misalnya lagi, apalagi yang dilarang misalnya, oh makan sesuatu yang dilarang, misalnya binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah. Kewan yang disembelih diniatnya ingin sajid. Niku bagi kita umat Islam haram, gak boleh karena disembelihnya iki dinggo sing tunggu iki diuwi dan seterusnya. Jadi disembelih bukan karena Allah, tidak menyebut asma Allah, itu haram bagi kita. Ini awal dhewe mboten makan niki misalnya ibu bapak mboten dahar niku pasif mawon selamat. Terus betul. Jadi kalau meninggalkan larangan itu para ulama menang wis meninggalkan larangan. Kan gitu. Maka inilah kemudian yang muncul pada saat bulan Ramadan itu tiduri orang yang berpuasa itu apa? Ibadah atau berpahala kan gitu. Sebenarnya bukan seperti itu. Hadis nggak ada yang menyatakan seperti itu. Tapi iso digerek bisa kemudian dikaitkan karena yang namanya orang tidur itu pasti meninggalkan. Yo nek turu kali nyolong saged nggih, nyolong kali turu saged mboten? Mboten saged. Umumnya mboten saged. Walaupun mungkin ada kejadian yang sangat langka, wong terus ndeleng merem tangi terus ngerti-ngerti juga wonten mboten gitu-gitu. Yo misale wonten suangan jarang sekarang. Dengan tidurnya orang kemudian batal ke poso. Dengan tidurnya orang yang berpuasa itu kemudian tidak ngerasani, tidak merusak pahala. Tetapi bukan kemudian ada hadis yang mengatakan seperti itu, bukan. Para ulama kemudian beberapa ahli hadis mengatakan itu bukan hadis, kan ada. Jadi kalau meninggalkan larangan itu tidak ada tawar-menawar. Tetapi kalau melaksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu jamaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah agama yang sempurna. Semua posisi kita, semua keadaan yang kita alami itu tetap diberi peluang untuk aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Contoh misalnya, kita sebagai anak, saya yakin semua yang ada di sini, walaupun pun sepuh,
sudah rambutnya beruban, giginya sudah mulai berkurang, tapi pastilah dia seorang anak. Leres ya Bu? Leres pagi. Jadi semua dari kita itu pasti seorang anak. Islam itu pembuka peluang bagaimana seorang anak itu bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan keutamaan dengan cara berbakti kepada orang tua. Demikian juga orang tua. Orang tua juga diberi peluang untuk mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala pada saat dia menjadi orang tua. Dengan cara apa? Mendidik anak-anaknya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pemimpin diberi peluang agar mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur. Ada peluang. Sementara rakyat juga diberi peluang. Aku kuwi apa to Mas ngomong rakyat biasa, rakyat jelata. Kita tetap diberi peluang untuk beribadah saat kita menjadi rakyat biasa, rakyat jelata. Dengan cara apa? Mematuhi perintah pimpinan kita, ulil amri kita. Pada saat perintah itu tidak bertentangan ataupun perintah itu kita tidak disuruh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Ini tadi di kota Jogja baru rupek nih. Per 1 Maret katanya masyarakat warga kan tidak boleh membuang sampah ke depo, atau ya? Per 1 Maret kudu lewat penggerubah, transporter. Kata di aturan ini. Nah, sebagai rakyat kita berhak untuk menanyakan kebijakan ini, tetapi kita punya kewajiban untuk mematuhi perintah ini. Saya ulangi ya, kita itu berhak menanyakan, iki kok koyong ini karepe kepiye? Yang benar. Tetapi pada saat sudah ada jawaban, sudah diputuskan, ya sudah, kita melaksanakan apa yang diperintah oleh pemimpin kita, dalam hal ini pemerintah kota Yogyakarta. Wah Mas, nambah biaya meneh, itu bayar penggerubak, kan ngoten. Nah, di beberapa tempat itu penggerubak itu nanti mungkin bisa dibahas juga. Penggerubak itu kemudian dikelola per RT. Jadi wonten rapat ditunjuk, kemudian iuran. Kan ngoten. Kemudian difasilitasi. Bahkan di daerah Kota Gede, di daerah Boloharjo itu sampai wonten sing RW niku investasi motor roda 3 untuk tinggi penggerubak. Itu sebagai wujud ibadah kita sebagai rakyat, mematuhi perintah dari pimpinan kita, karena perintah itu baik juga. Mas Dhani kok ngomong padahal yang rapat paling banter pemongkian gitu. Saya beberapa kali rapat dengan dia paling banter gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita laksanakan, karena ini kan kita mencari yang terbaik. Kita memberikan masukan, tapi pada saat ayo seperti ini keputusannya yang kita laksanakan. Itulah posisi kita sebagai rakyat. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepercayaan, menitipkan harta yang berlebih kepada seseorang di antara kita, maka di saat itulah Allah membuka peluang untuk orang tersebut meraih keutamaan dengan melaksanakan ibadah yang hanya bisa dilakukan dengan harta. Misalnya naik haji.
Misalnya zakat. Maka orang kaya punya keutamaan. Duh, aku orang duwe mas, saya nggak punya. Saya kebetulan, bukan kebetulan, tapi saya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan orang sing pas-pas. Terus piye? Allah punya solusi. Yang namanya haji itu ada rukunnya, salah satu rukunnya itu adalah istita'ah, mampu. Jadi bagi orang yang tidak mampu di sini baik mampu fisik maupun mampu harta atau mampu dari sisi keamanan dan seterusnya, kalau tidak terpenuhi rukun itu maka tidak terkena kewajiban naik haji. Sempurnanya ajaran Islam itu. Yang kaya tadi kemudian diberi kewajiban untuk ada namanya zakat mal. Zakat mal itu ada nisabnya, ada batasannya, ada waktu yang harus terpenuhi. Kan gitu. Mereka punya keutamaan beribadah lewat cara zakat mal. Sementara yang tidak punya, Allah memberikan banyak peluang. Sing orang duwe, nah nanti kan ini kan sebentar lagi Ramadan biasanya panitia zakat akan nyebar amplop atau woro-woro. Nah itu kita harus melihat ke diri kita pada saat mengakadkan. Jadi misalnya nanti panitia zakat ada amplop ke kita kok nulis akadnya zakat mal. Zakat mal itu wonten nisabe, kudu dihitung. Jadi kita sudah mencapai nisab belum? Kalau tidak mencapai nisab ya rasa diakadnya zakat mal. Akadnya adalah infak, sedekah atau lainnya. Atau misalnya santunan anak yatim dan seterusnya. Nah ini kan biasanya panitia zakat itu kemudian di banyak lembaga-lembaga zakat itu punya program-program. Oh untuk misalnya guru itu transfernya ke sini, untuk bencana alam ke sini, untuk ini sini. Karena ini untuk akadnya biar jelas. Karena pada saat akadnya itu zakat mal, maka pentasarufan atau kemudian pembagiannya secara fikih itu sudah tertentu ke golongan-golongan yang sudah ditentukan. Tetapi pada saat infak lebih leluasa penggunaan oleh si panitia tadi untuk mempergunakan dana tersebut. Jadi misalnya kita kok ya aku belum mampu nisabnya belum terpenuhi. Apa misalnya pengen beramal, saya ketemu selawe diakadke saya ini. Karena mas atau tuh sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan ibadah yang paling penting pun secara syariat yaitu sholat, Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa kita sholat itu sesuai dengan kemampuan